Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kabar baik firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20. Ayat pertama hingga ayat ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita semua yang hadir pada saat ini pernah menonton salah satu film yang sangat terkenal di tahun 90-an hingga tahun 2000-an, yaitu film Titanic. Bagi yang belum pernah menontonnya mungkin sudah pernah mendengar kisahnya atau membaca ceritanya. Tenggelamnya kapal Titanic adalah sebuah kisah nyata yang diangkat menjadi film. Kejadian tenggelamnya kapal itu terjadi pada tahun 1912, berarti 1 abad lebih dari sekarang. Kapal itu dirancang dan dibangun dengan teknologi yang paling modern pada zaman itu. Kapal ini adalah kapal yang dianggap paling canggih peralatannya, paling kuat, paling cepat, paling besar, paling bagus, dan paling mahal. Dengan rasa yakin diri, orang-orang mengatakan pada waktu itu bahwa kapal Titanic ini adalah unsinkable, kapal yang tidak bisa tenggelam. Akan tetapi, ternyata pada pelayarannya yang pertama, tahun 1912, ketika berangkat dari Southampton, Inggris, menuju New York, Amerika, kapal ini menyerempet gumpalan es. Lalu lambung kapal itu robek. Air masuk, beberapa jam kemudian kapal itu menjadi terbelah menjadi 2 bagian. Lalu ia tenggelam ke dalam dasar samudera. Memang ada orang-orang yang selamat penumpangnya yang menggunakan sekoci, tapi kebanyakan penumpangnya tewas tenggelam. Setelah kejadian itu, perancang kapal tersebut dan juga kapten kapal tersebut hanya bisa terdiam
dan terpaku menyaksikan kejadian yang mengerikan itu. Dan kisah ini difilmkan oleh sutradara James Cameron tahun 90-an dan ini menjadi salah satu film yang paling laris pada waktu itu. Dan dia berkata, kenapa dia mengangkat cerita itu atau kisah nyata itu ke dalam sebuah film? James Cameron mengatakan, saya ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kekuatan manusia justru hancur oleh kelemahannya sendiri, yaitu kesombongan dan keserakahannya. Saudara-saudara, itu adalah salah satu contoh ketika manusia benar-benar menyandarkan hidupnya pada teknologi buatan tangannya sendiri. Benar sekali, dan kita mengakui teknologi itu sangat-sangat bermanfaat bagi peradaban kita. Namun teknologi itu bisa menjadi pembunuh yang mematikan, yang merusak peradaban manusia ketika manusia memegahkan dirinya dengan segala yang ia punyai, termasuk pengetahuan dan teknologi yang ia rancang. Manusia seringkali selalu mengira bahwa ia bisa mengendalikan dan menaklukkan dunia ini sesuai kemauannya. Nyatanya tidak bisa. Masih ada penguasa yang lebih hebat, masih ada penguasa yang lebih cerdas, masih ada penguasa yang lebih kuat dari manusia, yaitu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nas hari ini adalah sebuah doa dan sekaligus kesaksian tentang Raja Daud, salah satu raja terbesar sepanjang masa. Ia menjadi salah satu raja terbesar karena sikap hidupnya yang sangat luar biasa, yaitu kesetiaannya dalam mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidupnya. Ia adalah penerus atau suksesor Raja Saul, di mana kerajaan Israel akhirnya mengalami keterpurukan dan kehancuran di bawah kepemimpinan Raja Saul. Karena kesombongan, karena keserakahan, dan karena ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Hidupnya menjadi nyaman ketika Tuhan memberkatinya, ketika Tuhan memberikan dia kemenangan atas musuh-musuhnya, akhirnya dia mengandalkan kemampuannya dan disitulah dia terjatuh. Contohnya, Allah telah berfirman kepada Raja Saul, musuhmu orang Amalek, musnahkan mereka semua. Awalnya Saul mengatakan ya, tapi ketika dia menghadapi orang Amalek, apa yang dipikirkan oleh Raja Saul? Dia malah berkompromi dan tidak membunuh Raja Amalek bernama Agag. Karena dia memikirkan ini bisa menjadi rekanku nanti. Padahal Tuhan katakan musnahkan musuhmu. Saul tidak setia dan dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan rencananya, dan disitulah kehancuran Raja Saul. Sebaliknya, bagaimana dengan Daud? Sebelum Daud menjadi raja, Tuhan telah membentuknya, Tuhan telah mendidiknya dari sejak muda supaya dia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Buktinya apa? Ketika dia melawan raksasa Goliat. Siapa sih Daud, bocah ingusan, melawan seorang bodyguard yang gagah perkasa, seorang Goliat yang sudah banyak pengalaman di medan pertempuran. Tapi Tuhan katakan, engkau harus bersandar kepadaku. Hanya dengan satu kali umban batu, maka Goliat rebah dan tewas. Dari sini Daud sudah belajar bahwa luar biasanya orang yang bersandar kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Dan itu juga ketika dia memimpin kerajaan Israel, luar biasa berkat Tuhan kepada Daud. Karena di setiap tindakannya, di setiap keputusan-keputusan yang dia ambil, dia selalu menyandarkan hidupnya dan menyerahkan segala rencananya kepada Tuhan.
dan sangat terbukti di masa Daudlah kerajaan atau pusat kerajaan Israel bisa dipindahkan, termasuk juga tempat peribadatan dari Hebron ke kota suci Yerusalem. Dan di zaman Daudlah, tabut perjanjian bisa dipindahkan yang selama ini sering dirampas atau disembunyikan atau hilang, dan dia bisa mengembalikannya ke Yerusalem. Saudara-saudara, prestasi Raja Daud ini adalah pemberian Allah baginya, bonus bagi seorang Raja Daud, karena dia sungguh-sungguh mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sikap hidup Raja Daud ini menjadi inspirasi, sekaligus menjadi sebuah kesaksian iman bagi rakyat Israel dan juga orang-orang terdekat Raja Daud. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana terberkatinya orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, dan mereka melihat itu dalam diri Raja Daud. Saking bahagianya mereka melihat sosok karakter Raja Daud ini, maka mereka menyampaikan doa mereka seperti dalam nas hari ini. Ini adalah doa rakyat, ini adalah doa orang-orang terdekat yang menyaksikan bagaimana hebatnya iman seorang Raja Daud. Maka mereka menaikkan doanya dari ayat 1 hingga ayat 6 bisa kita lihat. Kiranya Tuhan menolongmu saat kesesakan, selalu membentengimu, memberimu bantuan dan sokongan, menerima persembahanmu, membuat berhasil segala rencanamu, dan memenuhi segala permintaanmu. Kalimat ini, saudara-saudara, bukan hanya sekedar harapan yang akan terjadi, tapi Raja Daud sudah mendapatkan doa-doa ini di dalam hidupnya, bahkan sebelum rakyatnya, orang-orang terdekatnya menyampaikan doa harapan mereka. Karena apa? Karena sebelumnya dia sudah benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka Tuhan juga memberikan dia kemenangan yang gilang gemilang, mengalahkan segala musuh, musuh yang terkuat, musuh yang terhebat sekalipun. Kita perhatikan ayat 8 hingga ayat 9. Ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ketika orang lain, ketika musuh-musuh Raja Daud, dan ketika termasuk Raja Saul memegahkan keretanya, kudanya, apa yang dimilikinya, teknologinya, materi yang dia miliki, bukannya malah mendapat kemenangan, tapi sebaliknya malah menjadi rebah, menjadi roboh, terjatuh, dan mereka tidak bisa berdiri. Sebaliknya, seperti Raja Daud, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, meskipun dia memiliki teknologi, meskipun dia memiliki kekuatan, meskipun dia memiliki kecerdasan, itu dia taruh di bawah imannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang memberkatinya, maka Tuhan yang memberikannya kemenangan, maka Tuhan yang akan melindunginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Orang-orang selalu mencari tempat basah. Maksudnya banyak uang, banyak rezeki. Siapa yang tidak mau? Tetapi mereka tidak menyadarinya bahwa justru di tempat basahlah orang senggering tenggelam. Tidak ada orang tenggelam di tempat kering, tapi di tempat basah. Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita bahwa manusia sangat rentan jatuh. Manusia sangat rentan mengandalkan pikirannya, menjauhkan dirinya dari Tuhan ketika situasi terasa nyaman. Ketika segala sesuatu sudah kita miliki, dan Saul melakukan itu. Dengan segala prestasi yang ia dapatkan, kemenangan-kemenangan yang ia dapatkan, akhirnya ia menyimpulkan,
karena kuasakulah aku mendapatkan ini. Dan pada saat itu jugalah dia mengawali kejatuhannya. Bukannya malah bersyukur, malah memegahkan dirinya dan tidak memegahkan Tuhan. Ada bahaya ketika orang merasa hidupnya lebih enak, lebih nyaman, ujung-ujungnya ia akan merasa tidak memerlukan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kapal Titanic. Ketika orang mengatakan kapal Titanic unsinkable, tidak akan mungkin tenggelam. Itu kan sebuah gambaran kesombongan peradaban manusia. Tapi hanya dalam sekejap tenggelam. Manusia disadarkan bahwa kita ini ternyata tidak ada gunanya mengandalkan diri kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti akan disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Namun, jangan kita pahami bahwa bentuk penyertaan Tuhan harus selalu mendapatkan sukses duniawi atau kemapanan hidup. Itu adalah bonus dari Tuhan. Yang jauh lebih utama yang harus kita pahami bahwa berkat terindah dari Tuhan adalah ketika kita diberikan kebijaksanaan, ketika kita diberikan hikmat, ketika kita diberikan damai sejahtera, ketika kita diberikan rasa syukur, rasa aman dan semangat hidup. Itu jauh lebih berarti dibandingkan hal-hal yang ada di dunia ini. Itu adalah harta surgawi yang tidak akan pernah ternilai harganya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari firman Tuhan hari ini, dari sikap hidup seorang Raja Daud yang setia mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidupnya. Dia mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan, makanya dia terberkati. Misalnya, apa yang bisa kita lakukan dengan firman Tuhan ini? Di tengah-tengah keluarga, kita bisa melihat, bahkan mungkin kita salah satu di antaranya. Ada banyak keluarga sekarang yang mengalami persoalan yang tidak kunjung selesai. Ada keluarga yang berantakan, bukan karena kekurangan harta, bukan karena tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak dicukupkan oleh Tuhan, tapi karena keluarga itu hanya bersandar pada hal-hal duniawi ini. Amsal 15 ayat 17 mengatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Tidak ada gunanya makanan enak kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih di tengah-tengah keluarga itu. Karena itu utamakanlah menanamkan cinta kasih dalam keluarga. Dan jangan lupakan Tuhan dalam setiap rencanamu dan setiap pekerjaanmu. Kita jadikan Tuhan sebagai nahkoda, pemimpin yang akan memelihara, menuntun keluarga kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan sukacita sorgawi. Yang kedua, misalnya di tengah-tengah gereja, ada gereja yang terlalu mengukur segala sesuatu, mengukur pelayanan dengan uang atau materi. Atau orang-orang di gereja itu melayani karena ingin mendapat pujian dari manusia. Akibatnya gereja itu menjadi rentan terhadap perpecahan. Karena apa? Karena iman jemaat tidak bertumbuh. Perhatikan, gereja yang suka berkonflik sebenarnya adalah karena iman jemaatnya tidak bertumbuh tetapi kerdil, merasa diri paling hebat. Tapi jemaat yang bertumbuh adalah ditunjukkan bagaimana persekutuan itu benar-benar mendatangkan damai sejahtera. Gereja yang kuat adalah harus menjadi yang gereja yang menyandarkan dirinya pada kuasa Tuhan, di mana jemaat di dalamnya bersama mencari dan mengusahakan hal-hal sorgawi, bukan hal-hal duniawi, yaitu firman Tuhan dan kebenarannya. Dan harapan saya juga, setelah gereja kita berdiri, carilah kerajaan sorga, carilah apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka gereja ini akan tetap berdiri kokoh sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, karir, jodoh, gaji, popularitas, memang itu adalah sebuah kebutuhan hidup. Tapi jangan lupakan Tuhan karena karirmu. Jangan lupakan Tuhan karena jodohmu.
Jangan lupakan Tuhan karena gajimu. Jangan lupakan Tuhan karena popularitasmu. Utamakanlah Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Orang yang mengandalkan Tuhan, apa yang engkau inginkan, rancanganmu akan berhasil dibuatnya. Bonus-bonus dari sorga akan diberikan Tuhan kepadamu. Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, karena dia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, atas rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, bahwa Tuhan masih mengizinkan kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu, kabar baik yang akan menuntun, mengajar, mendidik kami, supaya kami semakin berserah kepada Tuhan. Firman-Mu telah mengajarkan kami, bahwa ada banyak kisah, bahkan di dalam kehidupan kami ini, orang-orang yang mengandalkan kecerdasannya, orang-orang yang menyandarkan hidupnya pada pengetahuannya, pada materi yang ia miliki, pada jabatan yang ia punya, tetapi pada akhirnya mereka rebah dan jatuh. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, meskipun kadang-kadang dia harus menghadapi kesulitan, merekalah yang beroleh damai sejahtera. Merekalah yang beroleh semangat yang baru. Merekalah orang-orang yang terberkati sebagaimana Raja Daud lakukan di sepanjang hidupnya. Tolonglah kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami tergoda di dunia ini untuk mengandalkan hikmat yang ada pada kami, untuk mengandalkan rancangan-rancangan kami. Sebab ketika kami mengandalkannya, kami sudah memasuki kejatuhan diri kami sendiri. Ajarlah kami ya Tuhan, dan ingatkan kami, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan, maka segala rancangannya akan berhasil, sebagaimana Tuhan tunjukkan kepada Raja Daud. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap keluarga, dari sektor 1 hingga sektor 5. Biarlah setiap keluarga di tengah-tengah gereja-Mu ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup dalam cinta kasih. Biarlah Tuhan yang mencukupkan rasa syukur, mencukupkan semangat hidup dan pengharapan bagi setiap jemaat-Mu dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika kesulitan kami hadapi, ajar kami ya Tuhan untuk tidak berputus asa, tapi biar kami ya Tuhan mengimaninya sebagai cara Tuhan untuk menolong kami. Ketika hidup kami terberkati, ajar kami untuk tidak memegahkan diri kami dan melupakan Tuhan, tapi biarlah kami bersyukur dengan segala keadaan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk yang berduka, untuk yang remuk hatinya karena persoalan hidup, untuk yang mengalami goncangan karena sakit penyakit di tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang memulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu menyembuhkan sakit separah apapun, asalkan kami hanya bersandar kepada Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, untuk jemaat-Mu yang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan berkat-Mu, biarlah Engkau yang menambah-nambahkan rasa syukur bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu memahami bahwa apa yang kami miliki ini adalah pemberian Tuhan. Berkati pembangunan gereja-Mu yang sedang berlangsung saat ini. Biarlah kami ya Tuhan hanya berbenggah di dalam Tuhan dan menyandarkan segala sesuatunya pada rancangan Tuhan dalam pembangunan gereja-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.